Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama yang berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Mengubah Hutang Menjadi Uang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sudah familiar secara umum. Dalam perikop itu kalau kita baca seterusnya adalah seorang janda yang kedua anaknya mau diambil karena tidak bisa membayar hutang suaminya. Dan kita mau lihat hutang suaminya terhadap yang harus dibayar oleh janda ini ternyata bisa diubah menjadi uang. Dan ada penyingkapan yang Tuhan taruh di dalam perikop firman ini yang mau saya share hari ini buat saudara. Untuk mengubah hutang suami janda ini menjadi uang supaya dia dan anak-anaknya bisa hidup, ada proses yang harus dia alami. Yang pertama, tidak berhutang. Jadi janda ini sudah tidak bisa membayar hutang suaminya. Janda ini sudah berhadapan dengan penagih hutang yang mau mengambil anaknya untuk jaminan karena tidak bisa membayar hutang. Dan janda ini nggak punya uang. Tapi tindakan pertama, janda ini tidak berhutang untuk menutup hutang. Ada banyak orang gagal di proses pertama. Ketika mereka kepepet untuk membayar hutang, mereka justru berhutang untuk menutupi hutang. Tapi Alkitab mengajar dari peristiwa janda yang membayar hutang ini, yang berhutang ini, dia tidak melakukan tindakan berhutang untuk melunasi hutang. Ini kita harus hindari ya saudara. Jangan berhutang untuk membayar hutang karena itu bukan Alkitabiah. Yang kedua, janda ini bisa melihat bahwa hutangnya ini berubah menjadi uang karena dia mendapat pewahyuan dari Tuhan melalui Nabi Elisa. Pewahyuannya apa sih saudara? Pewahyuannya Elisa bilang, "Apa yang kamu punya di rumah?" Ya dia bilang minyak. Itu suatu pewahyuan yang dimiliki oleh Tuhan melalui Nabi Elisa untuk sampaikan kepada janda itu bahwa dengan minyak itu dia perlu mengumpulkan bejana, dia perlu mengisi bejana-bejana kosong itu dengan minyak tadi. Saudara percaya tidak? Kalau bukan pewahyuan, maka mujizat keuangan tidak akan terjadi bagi janda ini. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya, kita butuh pewahyuan dari Tuhan. Karena pewahyuan itu akan memberikan terobosan atas setiap masalah yang saudara dan saya alami. Pewahyuan itu akan bekerja di atas pikiran kita, di atas rencana kita, melebihi yang kita pikirkan dan rencanakan, bahkan yang kita doakan. Janda ini menerima pewahyuan dari Nabi Elisa dan dia ngikut pewahyuan itu harus ngapain. Dan Alkitab berkata yang ketiga, setelah dia mengikuti prosedur yang disampaikan oleh Elisa karena mendapat pewahyuan Tuhan, maka yang terakhir, setelah minyak semua sudah diisi di dalam bejana-bejana itu, proses terakhir yang dilakukan oleh janda itu, dia kembali kepada Elisa dan dia tanya, udah aku kucurkan minyak itu, udah memenuhi bejana-bejana, terus mau ngapain? Janda ini tidak lupa diri. Janda ini
tidak lupa diri. Waktu minyak itu sudah bisa mengisi bejana-bejana itu, bukankah itu sudah ada mujizat loh saudara? Tapi janda ini masih bisa menguasai dirinya. Jadi waktu Tuhan memberikan mujizat itu mulai muncul di dalam kehidupan kita, kita belajar menguasai diri. Jangan sombong. Dan dia kembali kepada Elisa, dia tanya apa selanjutnya harus dia lakukan. Lalu Elisa bilang, jualah minyak itu. Saya ulangi, jualah minyak itu. Artinya minyak itu harus janda itu pergi menjualnya, berdagang. Dan hasilnya janda itu dapat uang kan saudara? Saya ulangi, hasil penjualan minyak itu, janda itu mendapatkan uang. Bukankah awalnya janda itu punya hutang yang tidak bisa dibayar? Dan endingnya janda itu mendapatkan uang. Hutang bisa diubah menjadi uang. Dan uang yang janda itu dapat dari penjualan minyak tadi saudara, bisa melunasi seluruh hutang suaminya. Plus Alkitab bilang masih ada sisa untuk janda itu dan anak-anaknya hidup, bisa memenuhi kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan ini cukup sederhana. Waktu janda ini sudah terbelit hutang karena tidak bisa lagi membayar. Janda ini mengalami 3 proses tadi. Yang pertama, dia tidak mau berhutang untuk menutupi hutang itu. Dia bisa membuat hutang itu menjadi uang. Yang kedua, dia menerima pewahyuan Tuhan melalui Nabi Elisa untuk apa yang harus dia lakukan. Dan yang ketiga, dia action. Ada yang harus dia kerjakan, dia menjual. Saudara yang menjual minyak tadi dan mendapatkan uang. Akhirnya dia dapat uang. Ingat, modal janda itu tidak menggunakan uang, hanya minyak dan bejana. Jadi dia nggak cari uang untuk membuka usaha lalu ada modal baru dapat uang. Ada banyak orang terlalu alasan ketika dia harus membayar hutang, dia pinjam uang, butuh modal, baru buka usaha. Tapi Alkitab menjelaskan begitu sederhana bahwa janda itu tidak perlu berhutang, apapun alasannya. Janda itu mendapat pewahyuan yang unik dari Tuhan melalui Nabi Elisa, bagaimana cara mengatasinya. Dan yang ketiga, janda itu menjual minyak yang sudah terkumpul di dalam bejana-bejananya dan menghasilkan uang. Utang bisa janda itu rubah menjadi uang. Dan ini harus kita belajar. Jangan takut. Kalau saudara dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan dalam setiap pewahyuan atas masalah kita, dia juga bisa membuat hutang saudara diubah menjadi uang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.